Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas BEL 2025 Q4. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, untuk BEL kita lihat untuk riwayat bagian dividennya dulu. Ini adalah perusahaan yang bagus ya saya rasa. Karena riwayat bagian dividen ini jelas ya rutin. Ini tahun buku 2017, IPO-nya 2017 juga ya. Jadi ini perusahaan yang baik ya, dia membagikan ya keuntungan di tahun buku yang sama. Gitu. Jadi ini adalah IPO yang baik ya, perusahaan yang baik, IPO yang berhasil lah, bisa dibilangnya perusahaan yang berkualitas. Nah, cuman yang terpenting 3 tahun ke belakang ya. Kenapa gitu melihat perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Ya, punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Nah, jadi ini layak untuk dilihat lebih lanjutnya saya rasa. Oke, sekarang kita ke kas tarakasnya dulu. Sajiannya rupiah penuh ya. Nah, kita harus lihat kas tarakas karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilai nggak boleh terlalu sedikit. Dan untuk posisi BEL di sini kas tarakasnya dia naik 3,2 miliar ya, tumbuh 30%. Nanti kita cek di laporan arus kasnya. Berikutnya kita lihat ke saldo laba ya, ke ekuitas. Di sini nilainya harus dipindahkan dulu. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4 ya. Nah, jadi si BEL sampai 2025 Q4 itu telah profit sebesar 88,7 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini baik, bagus. Ya, saldo laba yang positif, dia bisa bagi dividen juga. Nah, sekarang ke ekuitas milik ya, kita pindahin dulu. 472 593 234. Nah, di sini kita lihat untuk rasio saldo laba terhadap modal awal di 0,7. Artinya BEL ini ya katakanlah baru profit 0,47 kali modal awalnya ya. Jadi modal 1 miliar, profitnya 470 juta. Tapi ini di luar dividen. Ya, jadi kalau dividennya dimasukin kembali ke nilai ke sini, ini nilai saya rasa udah lebih dari 1 ya, udah balik modal. Nah, cuman PBV-nya ini super premium ya di 4,3. Ini 4,3 dia. Nah, di sini dia cuman kasih yield 0,48% ya. Jadi mungkin secara dividen yield ini mungkin over value ya, selain PBV juga sih. Cuman ya selera teman-teman. Sekarang kita lihat ke laba rugi. Langsung pilih pendapatannya. Pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini kita lihat si BEL ini dia revenue-nya dia turun tipis ya 0,02%, turun sekitar 139 juta aja. Nah, nanti pendapatan dikurangi oleh harga modal, nanti kita dapat laba bruto yang ini nilainya. Nah, ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Nah, di sini kita lihat untuk GPM-nya 32%. Jadi kalau misalnya teman-teman menjual barang 100.000, itu telah ambil profit kotor 32.000. Ya, nah sisanya itu adalah harga modal barang atau jasa. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya, karena semakin besar laba bruto nanti juga semakin besar laba bersih, ya. Laba bruto dikurangi beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti kita dapat laba bersih ya. Inti dari laporan laba rugi, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, di sini kita lihat untuk laba kotor dulu, dia tumbuh tipis ya 1,5%, naik 2,8 miliar. Untuk laba bersihnya dia tumbuh hampir 10% di 9,8%, tumbuh 864 juta. Nah, cuma secara per nih saya rasa nggak masuk akal, ini over value ya, terlalu mahal. 107 per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share ya. Jadi kalau teman-teman beli BEL, holding period itu setidaknya 107 tahun. Ya, makanya banyak cara investor yang cari PR di bawah 5, di bawah 10 karena lebih masuk akal secara profitabilitas. Ya, ini kita nggak bahas harga saham ya. Gitu. Kita lihat dari kan kondisi fakta yang ada secara profitabilitas. Karena bayangin, laba per lembarnya cuma Rp1. Anda mengeluarkan modal keluar uang 143 untuk mendapatkan perusahaan yang profitnya Rp1 per lembar. Ya gitu. Jadi ini ya memang nggak masuk akal ya saya rasa. Oke, selanjutnya kita lihat ke laporan arus kas ya, ke penerimaan kas. Nah, ini harus kita lihat karena ini adalah jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya dia tumbuh 6,6% ya, tumbuh 38,3 miliar.
Nah, sip rasionya ini bagus ya di 104%. Jadi customer tuh bayar lebih tinggi dari seharusnya ya. Jadi mau misalnya teman-teman menjual barang 100 juta, customer bayar 104 juta, 4 juta lebih tinggi. Nah, sisanya itu, lebihnya itu adalah mungkin bisa jadi piutang yang sebelumnya belum tertagih. Ingat penerimaan kas itu digunakan untuk aktivitas-aktivitas perusahaan. Ya, jadi kita bayar dulu untuk operasional. Nanti dapat net CFO yang ini nih. Nah, ini wajib positif. Ya, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Uangnya itu yang udah dikumpulkan nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Dan untuk kinerja net CFO-nya di sini tumbuh 38,5% ya, naik 12,4 miliar. Nah, untuk ekspansi usahanya di sini kita lihat nilai negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya ya. Di sini kita lihat sebentar ya, saya rasa di sini untuk ekspansi usahanya nggak seagresif periode sebelumnya, sekarang lebih kecil. Nah, lalu aktivitas pendanaan nilainya negatif ya, artinya perusahaan melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen. Kita pindahin dulu sebentar. Nah, di sini kita lihat kalau ambil pinjaman dia nilai plus ya, kalau pelunasan pinjaman nilainya negatif. Bayar dividen, mana dividen? Ya nilainya negatif tuh. Jadi di sini polanya plus min ada penurunan kas tara kas. Ya, jadi kalau ada penurunan kas tara kas ya perusahaan artinya keluar uang dari dalam dompetnya. Ya di sini saya rasa cash flow-nya cukup oke gitu ya. Sebentar dividennya di sini 4,2,5. Ya ini memang penurunan kasnya dia lebih besar ya. Banyak mungkin perusahaan sedang fokus ke pelunasan ya. Jadi ya uangnya keluar terus ya. Di sini kan ini sebelumnya besar. Ini juga pelunasan ini bagus sih. Perusahaan yang melunasi pinjamannya kan jadi beban bunganya makin ringan. Ya jadi semakin banyak uang kas yang tersedia untuk memegang sahamnya. Kan nggak habis bayar bunga dan juga laba bersih nanti juga bisa cenderung lebih besar. Nah, sekarang kita lihat untuk resiko bisnisnya berdasarkan likuiditas dan solvensi. Kita pindahin dulu ya angkanya. Itu lagi likuiditas jangka pendek. Nah, di sini rasio lancar cukup kuat ya di 1,35, rasio kasnya cuma nih tipis ya di 0,05 gitu. Jadi kewajiban yang harus lunas kurang dari setahun 264 miliar, uang di dompet cuma 13,7 miliar ya. Jadi ini memang tampak lemah. Tapi kita lihat untuk short term debt-nya. Short term debt-nya di sini ada pinjaman bank jangka pendek, pinjaman bank sama ini ya pembiayaan konsumen. Kita ambil 3 ini aja ya, kita pindahin dulu. Satu lagi yang ini. Oke, di sini kita lihat ya untuk short term debt-nya dia naik. Nah, untuk rasio kas terhadap short term debt ini lemah ya di 0,09 gitu. Jadi tadi utang yang harus lunas kurang dari setahun ya. Itu 160 miliar, uang di dompet 13 miliar ya. Jadi ini sebenarnya resikonya menengah. Ya, betul cash flow-nya memang dia lancar gitu. Cuman dengan rasio likuiditas yang seperti ini saya rasa resikonya sih menengah. Ya, karena takutnya kalau misalnya kegiatan operasional yang CFO-nya turun aja ya. Ini akan jadi menekan kas tara kasnya dompet perusahaan ya, Bel. Oke, selanjutnya kita lihat ke liabilitasnya yang ini nilainya. $857. Oke ya, di sini kita lihat untuk DER memang di 1,04 ya, mepet lah pas ya. Untuk long term debt di sini ada pinjaman bank sama utang pembiayaan konsumen, kita ambil 2 aja ya. Satu. Oke ya, di sini kita lihat untuk solvensi ini sebenarnya oke ya, rendah resiko sih, tapi cuman saya biasanya memang pendekatan memang ke cash flow sama likuiditas gitu ya untuk jangka pendeknya ya. Jadi saya rasa mungkin Bel resikonya menengah ke tinggi tapi cenderung mungkin ke menengah ya. Jadi Bel setelah dipindahkan data-data keuangan ini adalah perusahaan yang baik ya, IPO yang baik karena dia bagi dividennya rutin ya, 3 tahun ke belakang dia bagi dividen, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Saldo labanya positif lah, profit sebesar 0,47 kali modal awalnya di luar dividen ya. Tapi PBV ini super premium di 4,3, PER juga super premium ya di 107. Cash flow-nya memang oke kuat, cuman ini penurunan kas tara kasnya dia cukup besar ya gitu. Nanti takutnya kasnya lama-lama tergerus.
Dan juga untuk total debt dia memang naik ya. Untuk rasio likuiditas memang ada yang kuat, tapi untuk short term DP ini memang tampak lemah ya. Jadi ini memang resiko menengah ke tinggi ya, cenderung ke menengah saya rasa ya. Dan ini untuk solvency DR-nya masih di 1, ya masih pas, tapi untuk long term debt to equity 0,04 ya masih terkontrol lah, masih ada ruang. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk BEL. Ya, kalau ada pertanyaan dari request langsung aja tulis di kolom komentar. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporanku itu hanya sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu ya. Jadi untuk prospek kedepannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan saya nggak bahas harga saham. Ya, harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER. Ya, jika teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja gitu ya. Karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.